Selamat datang di Sekolah Dasar Alpha Centauri. Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan Yayasan Taqwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing mampu tumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Dengan mengusung visi to be the finest school in the world, SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi ramah anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter. Dari nama Alpha Centauri, yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang, bintang Alpha Centauri, yang mana merupakan bintang kembar, dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Alsen menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan Ananda sukses di dunia dan akhirat. Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Kemendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, collaborative learning, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, serta pembiasaan baik untuk menanamkan 7 karakter siswa, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit. Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog. Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi. Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah, salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018. Untuk membentuk generasi takwa, cerdas, kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas, kreatif. Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tahfiz, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah. Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program Surala, yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang. Juga penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala. Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Nearpod, Bookwidget, Zoom, dan sebagainya. Kegiatan Project Based Learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti Pekan Refleksi, Parents Day, Pekan Kreativitas, dan Expo. Untuk penguatan 7 karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya, mulai dari upacara bendera, olahraga, murojaah, nyunda, Jumat bersih, dan berkisah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik. Ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan taekwondo. Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas. Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya. Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar,
workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi. SD Alpha Centauri, takwa, cerdas, kreatif. Hai kawan, tamu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, tamu agung yang datang, bersegeralah untuk merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemurah, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas kudrah, iradah dan juga inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmu, iman, serta amal soleh. Mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita menjadikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mengapa demikian? Di antaranya adalah kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa ada 3 tahapan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tahapan minallahi ila lauhil mahfuz, dari Allah ke lauhul mahfuz. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Maka ini adalah tahapan yang pertama, yakni dari Allah ke lauhul mahfuz. Allah menjaga Al-Quran di lauhul mahfuz. Kemudian tahapan yang kedua
adalah minal lauhil mahfud ila sama'in dunya. Dari lauhul mahfud Allah menurunkannya ke langit dunia. Nah, inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Quran dari lauhul mahfud ke sama'ud dunya. Maka kata Ibnu Abbas dikatakan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke sama'ud dunya secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus, dan ini terjadi di bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tahapan yang ketiga barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran minas sama'id dunya ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa disinilah proses terjadinya Al-Quran, proses terjadinya atau proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Hadirin waktu iman rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada periode Mekah sebanyak 86 surat selama 13 tahun. Diawali dengan surat Al-Alaq, kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Al-Qalam, Al-Mudatsir, Al-Muzammil, Al-Fatihah, terus sampai 86 surat. Peristiwa tersebut terjadi di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang merenung, sedang menyendiri. Betapa bingungnya Nabi dengan keadaan pada saat itu di Mekah. Maka Nabi lebih memilih untuk mengasingkan diri di Gua Hira. Tapi Nabi tidak menyangka Nabi akan bertemu dengan makhluk yang besar, makhluk yang bersayap, memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad pun bingung. Kemudian Nabi mengatakan, Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, lantas apa yang harus aku baca? Tapi tetap saja makhluk ini memeluk dan mengatakan, Iqra, bacalah olehmu. Maka Nabi pun tetap bingung, mengatakan Ma'ana biqari'in, tapi tetap saja mengatakan, makhluk tersebut mengatakan, Iqra, bacalah olehmu. Kemudian malaikat itu atau makhluk itu melanjutkan dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itu adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi keluar dari Gua Hira, merasa takut, bertemu dengan istrinya Siti Khadijah, menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Kemudian pada saat itu barulah Nabi mengetahui bahwa Muhammad diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul. Setelah itu hadirin waktu iman rahimakumullah, di periode Mekah selama 10 tahun, ketika Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah sebanyak 28 surat pada periode Madinah. Nah, inilah adalah proses terjadinya atau proses turunnya Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus? Kalaulah kita tahu bahwa kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan secara sekaligus. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ataupun bahkan suhuf Ibrahim itu diturunkan secara sekaligus. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara tidak sekaligus. Maka ada ibrah, ada pelajaran, ada hal yang luar biasa bagi kita semua di balik proses turunnya Al-Quran. Paling tidak, yang pertama, pelajaran yang berharga bagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Bukhari
dijelaskan kaifa kana badul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu judul dengan judul bagaimana cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa pada saat itu Nabi menerima wahyu. Sangatlah berat bagi Nabi ketika menerima wahyu. Bahkan Aisyah menuturkan pada saat itu cuaca yang begitu dinginnya, tapi kening Nabi bercucuran keringat saking beratnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan dalam riwayat yang lain ketika Nabi berada di atas unta sedang berkendara, maka turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika unta tersebut langsung tersungkur ke tanah. Bayangkan, unta yang sedang dinaiki Nabi, yang asalnya baik-baik saja, tapi ketika turun wahyu kepada Nabi langsung tersungkur ke tanah. Itu bayangkan, hanya satu ayat saja yang turun kepada Nabi, atau mungkin bisa jadi beberapa ayat yang turun kepada Nabi, Nabi sudah tidak kuat, atau tadi unta pun sampai tersungkur ke tanah saking tidak kuatnya menahan wahyu yang sedang turun. Apalagi kalau wahyu itu turun secara langsung, sungguh tentunya sangat berat bagi Nabi. Itu hikmah yang pertama. Kemudian kalau hikmah yang kedua, nah ini, Quran tidak hanya mukjizat bagi Nabi Muhammad, bagi umatnya Nabi Muhammad, tapi juga di balik proses turunnya ada mukjizat yang luar biasa. Mukjizatnya apa? Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur? Ternyata hikmahnya adalah agar lebih mudah di dalam menghafal Al-Quran. Agar kita lebih memahami mengenai isi Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Terutama ikhwatu iman pada saat itu, para sahabat yang menerima langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa tidaklah kami atau ketika kami menerima wahyu 10 ayat akan kami pelajari, kemudian akan kami hafalkan, akan kami amalkan. Kalaulah kami belum mengamalkannya, belum mempelajarinya, belum menghafalnya, kami tidak meminta tambah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya bahwa Ibnu Mas'ud pun memahami bahwa mempelajari Al-Quran tentunya butuh proses, butuh hal-hal yang memang harus dilalui, tidak sekaligus, tidak langsung ujuk-ujuk, tapi untuk memudahkan menghafal Al-Quran, memahami atau bahkan mengamalkan Al-Quran, maka perlulah bertahap. Maka inilah pembelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, hikmah bagi kita, agar senantiasa mempelajari Al-Quran secara bertahap. Mempelajari Al-Quran dengan tidak terburu-buru, mempelajari Al-Quran dengan tidak langsung tapi sedikit-sedikit agar lebih mudah dalam menghafal, kemudian agar lebih mudah dalam memahami Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, para sahabat adalah generasi Al-Quran. Para sahabat adalah generasi yang tanda petik hidup bersama Al-Quran. Para sahabat adalah orang-orang yang menikmati ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat adalah orang-orang yang memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran dan juga nas-nasnya. Maka sahabat adalah generasi Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana interaksi sahabat dengan Al-Quran begitu luar biasa. Kita ambil contoh. Tadi Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saking bersungguh-sungguhnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, saking serius dan semangatnya dalam menanggapi Al-Quran, meminta sedikit-sedikit kepada Nabi, tidak meminta tambah kalaulah ia belum menghafalnya, ia belum mempelajarinya, ia belum memahaminya, atau bahkan ia belum mengamalkannya. Betapa luar biasanya para sahabat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ataupun contoh yang lain, hadirin ikhwatu iman, yang tidak kalah menyentuhnya kepada kita. Pada saat itu turun Quran surat An-Nisa ayat 123. Yang kandungan dari Quran surat An-Nisa tersebut adalah akan dibalas setiap perbuatan seseorang ketika hidup di dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis.
Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sedih, dadanya merasa sesak. Kenapa? Karena ia ingat perbuatannya yang telah ia lakukan ketika di dunia, atau ia ingat masa lalunya dan mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, celakalah aku. Kenapa wahai Abu Bakar? Sesungguhnya Allah akan membalas setiap perbuatanku, maka tidak ada orang yang bisa melepaskanku dari siksa nanti ketika di neraka, karena perbuatanku akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi mengatakan bahwa, "Wahai Abu Bakar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap dosa dan juga kesalahanmu." Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah engkau pernah merasa sakit? Apakah engkau pernah merasa sedih?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka itulah balasan atas setiap perbuatanmu." Nah, ini hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kisah tersebut kita tentunya sangat tersentuh sekali. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa bahwa setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, merasa ayat tersebut adalah untuk dirinya. Merasa ayat tersebut adalah membicarakan dirinya, bukan orang lain. Maka ia senantiasa akan berintrospeksi, maka ia senantiasa akan melihat dirinya, akan menghisab dirinya, apakah dirinya termasuk yang sedang dibicarakan ayat ini atau bukan. Apakah dirinya ini termasuk dari ayat yang sedang Allah utarakan ataukah bukan. Nah, inilah luar biasa ibroh bagi kita semuanya, bahwa setiap ayat yang diturunkan itu adalah untuk kita. Setiap ayat yang Allah turunkan kepada Nabi adalah untuk kita. Apakah Allah sedang membicarakan kita atau tidak? Maka senantiasa kita harus selalu berintrospeksi, senantiasa kita harus merenung, senantiasa kita harus menghisab diri kita. Apakah kita sesuai dengan apa yang di Al-Quran atau yang dikatakan oleh Al-Quran ataukah tidak? Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sekarang kita refleksikan diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah semangat kita sudah seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang senantiasa antusias dalam mempelajari Al-Quran? Apakah semangat kita sudah sama dengan Ibnu Mas'ud yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran? Ataukah semangat kita malah turun? Ataukah semangat kita justru jauh dari semangat para sahabat radhiyallahu anhu? Ataukah kita sudah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merasa setiap ayat itu sedang membicarakan kita? Apakah kita sudah sama seperti Abu Bakar yang selalu menghisab diri kita ketika kita membaca Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan ini, wahai ikhwah. Ramadan ini adalah bulannya pendidikan. Ramadan ini adalah bulannya latihan bagi kita untuk minimal membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan lebih bagus untuk mendakwahkan Al-Quran. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini, apakah kita sudah menghisab diri kita? Apakah kita sudah merefleksikan diri kita? Sudah berapa juzkah yang kita baca? Sudah berapa juzkah yang kita pelajari di dalam Al-Quran? Sudah berapa juzkah yang sudah kita hafalkan di dalam Al-Quran? Apakah motivasi kita sama di bulan lain dengan di bulan Ramadan? Atau malah lebih beda? Motivasi kita lebih semangat lagi di bulan Ramadan. Tentunya harus kita lebih semangat lagi di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan Allah sedang mengobral pahalanya di bulan Ramadan. Bayangkan di bulan-bulan biasa saja Allah memberikan 10 pahala bagi satu huruf. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf. Bahkan itu adalah 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Yang Allah akan berikan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan, termasuk membaca Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, ketika kita sudah semangat di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, ingat,
Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran itu tidak hanya sesuai dengan tajwidnya saja. Tahsinnya sudah bagus, kemudian bacaannya sudah sesuai, menempatkan setiap huruf pada tempatnya, tidak hanya itu. Tapi para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran adalah hudurul qalbi indal qiraah, menghadirkan hati saat membaca Al-Quran. Kenapa harus menghadirkan hati? Sebab ketika kita menghadirkan hati kita dalam membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran satu akan memberikan ketenangan kepada kita. Al-Quran adalah obat ketenangan bagi kita semuanya. Di saat hidup penuh dengan permasalahan, di saat hidup penuh dengan ujian yang telah Allah berikan, maka solusi diantaranya adalah membaca Al-Quran, menghadirkan hati. Hati akan tenang, pikiran akan tenang, maka Allah akan memberikan solusinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menghadirkan hati di dalam membaca Al-Quran? Sebab Al-Quran akan berpengaruh. Al-Quran memiliki asar di dalam kehidupan kita. Setelah membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik. Setelah membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang lebih beriman daripada sebelumnya. Maka itulah yang terpenting, hudurul qalbi indal qiraah, menghadirkan hati pada saat membaca Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka tidak ada orang yang rugi ketika membaca Al-Quran. Yakinlah, tidak ada orang yang rugi di dalam menghafal Al-Quran, membawa Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran. Justru sebaliknya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Allah akan berikan kemenangan. Allah akan memberikan keberkahan. Allah akan memberikan keberuntungan ketika di dunia. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan orang tersebut bagi mereka para pejuang Al-Quran. Bagi mereka para penghafal Al-Quran. Kita ambil contoh. Hari ini justru banyak orang yang berkuliah. Banyak orang yang kuliah. Tapi dengan beasiswa Al-Quran, bayangkan. Seseorang tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk mendapatkan pendidikan. Cukup dengan hafal Al-Quran, maka beasiswa begitu banyak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Maka dia akan mendapatkan ilmu tentunya. Maka dengan ilmu itulah dia akan menjadi orang yang mulia, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada orang yang rugi menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran. Kemudian kemenangan yang kedua, atau keberuntungan yang kedua, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran. Tidak sekedar membaca, pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, akan memberikan pertolongan bagi mereka yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Bayangkan, di saat kita menghadiri suatu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat nanti di akhirat kita dipanggil masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membacakan tuntutan-tuntutannya kepada kita. Maka pada saat itu kita butuh pertolongan yang datang dari Allah. Maka saat itu kita butuh syafaat. Maka Al-Quran akan hadir memberikan pertolongan kepada kita. Pada saat kita bingung harus meminta pertolongan kemana, pada saat kita bingung harus meminta perlindungan kemana, maka kalaulah kita menyibukkan diri kita ketika di dunia untuk membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang syafi'an, memberikan syafaat, memberikan saksi kebaikan kepada para pembacanya,
kepada para pemiliknya, kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tentu bagi kita menjadi selebih semangat kembali untuk menghafalkan Al-Quran, tentu bagi kita menjadi motivasi yang luar biasa tentunya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya saya akan membagikan tips-tips, kiat-kiat agar kita menjadi para penghafal Al-Quran, agar kita menjadi gemar dan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Dan tentunya tips ini juga bisa digunakan selain bulan Ramadan, agar kita lebih gemar, agar kita lebih semangat, agar kita lebih interaktif dengan Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tips yang pertama agar kita senang dengan Al-Quran, lebih interaktif dengan Al-Quran, adalah yang pertama, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, agar setiap hidup kita bersama Al-Quran, agar kita selalu gemar membaca Al-Quran, tadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhwatu iman, sehebat apapun cara yang kita miliki, sehebat apapun sistem yang sudah kita buat, tetap saja tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mustahil. Maka itu hal yang paling penting yang harus kita minta kepada Allah, agar senantiasa dekat dengan Al-Quran, agar senantiasa lebih sering membaca Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya ada satu doa agar kita dekat dengan Allah, agar kita dekat dengan Al-Quran, agar kita gemar dalam beramal solih, termasuk membaca Al-Quran. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini doanya pendek, ikhwatu iman. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, berilah aku pertolongan, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, baik itu dengan amalan-amalan solih, baik itu dengan berzikir, ataupun baik itu dengan membaca Al-Quran, ala dzikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian tips yang kedua agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, adalah membiasakan diri dekat dengan Al-Quran. Melatih diri kita agar dekat dengan Al-Quran. Sebab kalaulah kita sudah berdoa kepada Allah, kalaulah tanpa usaha, itu pun mustahil. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah tidak lupa, tapi tidak lupa juga untuk berikhtiar melatih diri kita agar senantiasa dekat dengan Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tentunya kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, harus sering melatih diri kita. Sebab yang disebut dengan pendidikan itu bukan dadakan. Yang dimaksud dengan pendidikan itu haruslah lahir dari sebuah didikan pembiasaan yang memang itu tidak sebentar. Maka di bulan Ramadan ini kita harus melatih diri kita, menerpa diri kita, suka tidak suka, mau tidak mau, tapi kita harus senantiasa melatih diri kita agar dekat dengan Al-Quran. Sulit memang, di awal pasti sulit, tapi kalaulah kita sudah terbiasa, tentulah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Melatih diri kita diantaranya adalah menjadwal agar terus kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita jadwal misalkan ba'da setiap sholat, kita sering membaca 1 lembar, 2 lembar setiap sholat.
latih diri kita, terpa diri kita, suka tidak suka, sulit ataupun mudah, harus kita lalui. Membaca Al-Quran, kita jadwal diri kita. Kemudian yang kedua, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita baca, kita pelajari apa makna yang ada pada ayat yang sedang kita baca, agar pesan-pesan Allah itu sampai kepada kita, agar kita mampu membaca pesan-pesan Allah tersebut, agar kita mampu membaca, agar kita mampu gemar membaca Al-Quran. Ataupun kita melatih diri kita agar senantiasa sering mendengarkan Al-Quran. Karena biasanya banyak orang yang hafal itu karena sering mendengar. Bisa jadi itu adalah metode yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering mendengarkan, biasanya akan sering pula bertemu dan akan sering hafal. Nah ini dia, baik di jalan kita sering mendengarkan Al-Quran, di lampu merah, apalagi di saat orang lain marah-marah di jalan, kita tidak perlu marah-marah di jalan, cukup dengan bersabar mendengarkan Al-Quran, maka hati kita akan tentram, hati kita akan enak, hati kita akan nyaman. Sering mendengarkan Al-Quran, membaca, mempelajari, mendengarkan, mengamalkan Al-Quran. Nah ini yang memang agak sulit, tapi harus melatih diri kita agar senantiasa gemar dalam mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, melatih diri kita agar senantiasa mendakwahkan Al-Quran, minimal bagi diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita, teman-teman kita. Dan kita belajar untuk mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan isi kandungan Al-Quran, menyampaikan makna-makna di dalam Al-Quran, agar tidak hanya kita yang selamat, tapi juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak istri kita, keluarga kita semuanya pun menjadi selamat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Begitulah luar biasanya dari awal turunnya Al-Quran sampai manfaat apa yang kita terima ketika menghafalkan Al-Quran, dan juga tips tadi, 2 tips untuk agar senantiasa kita gemar Al-Quran. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pejuang Al-Quran, pejuang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, gemar mendengarkan Al-Quran, gemar mengamalkan Al-Quran, bahkan gemar untuk mendakwahkan Al-Quran. Demikian apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, dan umumnya bagi pemirsa semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semuanya, setelah mendengar tadi pemaparan tausiah atau materi dari awal nuzul Quran sampai dengan tips tadi bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran, maka saatnya kita kuis. Dan bagi pemirsa, silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya akan ajukan pada link berikut ini. Baik, pertanyaan yang pertama adalah ada berapa tahapan proses turunnya Al-Quran? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapakah sahabat yang tidak meminta nambah ayat nih ke Nabi sebelum dia menghafalnya, sebelum dia mempelajarinya, bahkan sebelum dia mengamalkannya? Siapakah nama sahabatnya ya? Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, sebutkan 1 tips saja agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagi yang menjawab tentunya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tak bosan mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, beribu-ribu nikmat, yang salah satunya adalah nikmat kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah dari zaman kezaliman, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderangnya Islam sekarang ini yang kita bisa rasakan. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas kajian lagi sedikit ilmu yang akan saya sampaikan, yaitu surat Al-Waqiah dari ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-ayah sampai ayat 11. Surat Al-Waqiah ini menceritakan gambarannya nanti ketika hari kiamat sudah datang. Gambarannya ketika hari kiamat itu sudah dijadwalkan, karena dia Al-Waqiah ini menceritakan yang artinya apabila terjadi hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat surat Al-Waqiah ini, ketika menceritakan gambaran hari kiamat, itu adalah tak lain mengingatkan kepada kita. Contoh dari ayat 1 sampai ayat 7 yang mana Allah membahas tentang ketika hari kiamat itu peristiwanya seperti apa. Di ayat kedua, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Yang mana ketika hari kiamat itu sudah datang, dan di hari itu diharuskan untuk terjadinya hari kiamat, maka tidak bisa lagi kita mengelak. Tidak bisa lagi kita menghindari dengan hari itu. Allah sudah mengatakan pada ayat ini, dan selanjutnya kejadian itu menandakan satu golongan dan meninggalkan golongan yang lainnya. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadikan 3 golongan. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah menggambarkan peristiwa kiamat. Sebetulnya tidak hanya di surat Al-Waqiah saja, bahkan di surat-surat sebelumnya, bahkan di surat di juz 30 yang kita tahu banyak sekali arti-arti hari kiamat. Banyak sekali gambaran-gambaran Allah menyebutkan peristiwa kiamat nanti seperti apa. Dan banyak sekali kisah-kisah apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Dan itu menakutkan untuk kita. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakhlak yang mulia, ia akan mengimani itu. Ia akan mempercayai itu dan ia akan merasakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada ayat ke-8, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan ayat 9, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan pada ayat 10, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga.
Dan pada ayat 11, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Pemirsa Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada ayat ke-89 itu menggambarkan ketika seseorang itu beriman kepada Allah, ia akan mendapatkan balasannya. Balasannya apa? Dijawab oleh Allah pada ayat ke-11. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan yang mana kita telah ketahui Allah akan menggantinya dengan keindahan surga yang kenikmatannya melebihi dari kenikmatan dunia, bahkan melebihi dari bayangan kita. Kita akan hidup kekal di sana ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sen TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, yang mana telah kita ketahui surat-suratnya, dan anak-anak SD Alpha Centauri berusaha menghafal di juz 30. Dan kalau kita mencari tahu, dari isi Al-Quran ini banyak sekali kisah, banyak sekali cerita, dan banyak sekali yang bisa kita ambil. Karena kenapa? Karena ini adalah pedoman kita sebagai umat muslim. Petunjuk kita sebagai kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, dan agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan pada surat Al-Waqiah ini, kita mengetahui gambarannya. Peristiwa nanti kiamat itu menjadi pengingat kita. Bagaimana amal soleh kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana dosa-dosa kita nantinya. Itu harus kita pikirkan. Karena kenapa? Karena kita harus terus bertakwa, beriman kepada Allah. Dan tujuan kita hidup di dunia ini tak lain adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunduk pada aturannya, meninggalkan larangannya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Pemirsa Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Alpha Centauri mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan tilawah pada sore hari ini, yaitu di juz 27 surat Al-Ahzab ayat 31. Boleh disiapkan dulu mushafnya. Kita akan mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lilladina yakhafunal adzabal alim. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
wassaqfil marfu' wal bahril masjur inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yauma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qawlu fi ahlina mushfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun am yakuluna sya'irun natarabbasu bihi raiba
sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun tagun. Am yakuluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sullamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Am lahul banatu walakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Wa iyaraw kisfam minas samai sakita yaqulu sahabum markum. Fadharhum hatta yulaku yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Yawma la yugni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.